Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Revita Winda, IP 20200031. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah teori dasar tentang kinematika robot. Sebelum kita masuk ke teori, terlebih dahulu kita simak video berikut ini. Dari video yang sudah kita lihat, di sini dapat kita simpulkan bahwa sebuah robot itu dapat membantu pekerjaan manusia. Di sini kita bisa lihat bahwa robot itu bisa berpindah dari suatu titik ke titik lainnya. Dia bisa bergerak dengan cepat, bisa berotasi, dan bisa mengangkat sebuah benda. Oke, kita lanjut dengan definisi kinematika robot. Apa itu definisi kinematika robot? Merupakan sebuah studi analitis pergerakan dengan robot atau yang kita kenal dengan istilah robot arm terhadap sistem kerangka koordinat referensi yang diam atau bergerak tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkan pergerakan tersebut. Jadi, kinematika robot ini lebih memfokuskan terhadap pergerakan dengan robot. Dua kinematik, di sini ada dua macam kinematik. Yang pertama kita kenal dengan istilah direct atau forward kinematik. Maksudnya di sini diberi sudut baru menghasilkan sebuah posisi. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang setiap link dan sudut dari setiap join. Apabila kita sudah menemukan dan mengetahui panjang dan sudutnya, maka nanti akan memperoleh sebuah informasi posisi dari ujung lengan robot. Nah, jadi untuk direct atau forward kinematik, dia lebih memfokuskan posisi ya. Apabila kita sudah mengetahui sudut dan panjangnya. Berbeda dengan inverse kinematik, nah dia diberi posisi dulu baru menghasilkan sebuah sudut. Jadi kita harus mengetahui dulu panjang dari setiap link atau posisi dan posisinya, baru nanti dia akan menghasilkan sebuah informasi berupa sudut dari setiap join. Nah, ini merupakan gambaran umum tentang kinematika robot. Di sini kita bisa lihat sebuah lengan robot yang terdiri dari link, join, dan base linknya. Nah, sebelum kita masuk ke teori lanjutannya, nah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu join dan apa itu link. Nah, join adalah menghubungkan antara link dengan link yang lainnya. Sedangkan link
adalah bagian-bagian kerangka yang kaku yang dihubungkan secara bersamaan sehingga membentuk suatu rangkaian kinematik. Di sini sudah digambarkan ada lingkaran merah yang ditandai dengan join, dan kerangka kaku yang seperti ini atau lengan robot itu dikenal dengan istilah link. Dan base link itu bagian dasarnya. Metrik rotasi fungsinya untuk mentransformasikan suatu titik menuju ke titik yang lain, atau dia memindahkan satu titik ke titik yang lain dengan cara berputar atau rotasi. Jadi sebuah robot itu tidak hanya berada di tempat saja, dia juga bisa berputar dan berotasi dari satu titik ke titik yang lainnya. Metrik rotasi dasar, di sini kita bisa lihat ada pembagian 3 macam. Yang pertama, rotasi terhadap sumbu X. Yang kedua, rotasi terhadap sumbu Y. Yang ketiga, rotasi terhadap sumbu Z. Nah, di sini kita bisa lihat ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Dan apabila kita letakkan sebuah objek atau titik di sini, dan kita rotasi terhadap salah satu sumbu di sini, dia akan bergerak atau berputar sesuai dengan berapa derajat perputarannya. Nah, bagaimana kalau dia suatu objek itu atau titik berotasi terhadap sumbu X? Misalnya kita letakkan sebuah objek atau titik itu berada pada bagian ini, dan kita rotasi dia terhadap 90 derajat, maka objek atau titiknya itu berpindah seperti tampak pada gambar di samping. Nah, itu untuk rotasi terhadap sumbu X. Nah, dia akan berotasi terhadap sumbu X. Nah, bagaimana dia atau objek atau titik berotasi terhadap sumbu Y? Nah, misalnya sebuah objek kita letakkan pada posisi ini, kita rotasi dia 90 derajat, maka dia akan berpindah seperti tampak pada gambar. Dia akan berotasi terhadap sumbu Y. Bagaimana kalau dia rotasi terhadap sumbu Z? Kita letakkan sebuah objek atau titik atau benda terhadap sumbu, dia akan berpindah 90 derajat ke bagian yang tampak pada gambar di samping ini. Nah, timbul pertanyaan, apakah dia hanya berputar 90 derajat? Tentu tidak. Dia bisa berpindah atau berotasi 45 derajat, 50 derajat, 30 derajat sesuai dengan keinginan kita. Untuk rotasi terhadap sumbu X, nah itu didapatkan sebuah rumus. Kita anggap ini sebuah sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Nah, didapatkan sebuah rumus 100, 100, itu untuk sumbu X. Ini cos alfa, min sin alfa, dan cos alfa. Untuk rotasi terhadap sumbu Y, itu didapatkan sebuah rumus cos P 0 sin P 0, 1, 0 min sin P 0 cos P. Itu untuk rotasi terhadap sumbu Y. Nah, bagaimana kalau misalnya suatu objek atau titik itu berotasi terhadap sumbu Z? Maka didapatkanlah sebuah rumus cos theta min sin theta 0 sin theta cos theta 0 0 0 1. Nah, ini dia berotasi terhadap sumbu Z. Nah, di sini ada sebuah contoh metrik rotasi. Saya akan merotasi sebuah objek titik ini ke sumbu Z. Tadi kita dapatkan rumus dari rotasi terhadap sumbu Z
Oke, kita coba untuk mempraktekkan contoh metrik rotasi. Nah, di sini saya akan coba mempraktekkan. Kita akan kopikan dulu gambarnya. Kita akan rotasi dia terhadap sumbu Z. Oke, di sini kita buat terlebih dahulu. Untuk rumus dari rotasi terhadap sumbu Z itu cos theta min sin theta 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Ini sin theta cos theta, sin theta cos theta, cos theta. Oke. Kita akan cobakan dia rotasi terhadap sumbu Z. Nah, di sini kita rotasi dia terhadap 90 derajat. 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu 0, min sin 90 derajat itu 1, nanti min 1, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, 0, 1. Sin 90 derajat itu 1, cos itu 0, itu 1, 0. Terus kita rotasi, kita buat matriksnya. Ini matriks kita kalikan dengan 500. Matriksnya matriks 500. Ini 500. Ini sumbu X, Y, Z. Oke, kita kalikan. Sama dengan mau kita gunakan fungsi array 1 dan array 2. Kita buat matriks yang pertama, koma, lalu matriks yang kedua. Lalu kita tutup kurung. Nah, didapatkanlah untuk putaran rotasi terhadap sumbu Z itu didapatkan matriksnya 0, 5, 0, 5, 0. Jadi dia akan ke bagian sini. Nah, itu untuk perputaran rotasi terhadap sumbu Z. Nah, metrik rotasi komposit. Apa itu metrik rotasi komposit? Metrik rotasi dasar yang dapat dikalikan untuk menyatakan rotasi terhadap beberapa sumbu dari kerangka suatu koordinat. Nah, mengingat bahwa perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif, maka urutan rotasi terhadap sumbu itu menjadi sangat penting. Nah, contohnya pada saat awal 0 X, Y, Z dan kakak OU, VW berhimpit, maka kita harus menghitung nilai metrik rotasinya. Yang pertama X sebesar sumbu alfa, kemudian Z sebesar sumbu theta, kemudian Y sebesar sumbu pi. Maka didapatkanlah rumus dasarnya seperti yang ada pada di bawah ini. Nah, lanjut dengan rotasi terhadap sumbu sembarang. Selain rotasi terhadap sumbu-sumbu dari kakak atau diam atau bergerak, dapat juga terjadi rotasi terhadap sumbu pi.
terhadap sumbu sembarang. Nah, memiliki komponen vektor Rx, Ry, dan Rz melalui titik pusat origin atau K. Salah satu keuntungan dengan cara rotasi terhadap sumbu sembarang adalah tidak diperlukan rotasi terhadap beberapa sumbu dari kakak. Nah, untuk menurunkan metrik rotasi, pertama kali perlu kita lakukan beberapa kali rotasi terhadap sumbu X, Y, Z agar sumbu OR itu searah dengan sumbu Z. Kemudian lakukan rotasi terhadap sumbu R atau sumbu Z dengan sumbu P-nya dan terhadap sumbu kakak X, Y, Z untuk mengembalikan sumbu R ke posisi semula. Nah, ada lagi yang kita kenal dengan istilah metrik transformasi homogen. Nah, ini gabungan dari bentuk matriks translasi dan bentuk matriks rotasi. Nah, ini bentuk matriks rotasi dan translasi. Nah, untuk aturan metrik transformasi homogen, bentuk komposit sama dengan aturan sebelumnya untuk bentuk rotasi atau translasi terhadap kakak diam atau kakak berputar atau bergerak. Nah, mungkin sekian dulu presentasi saya tentang kinematika robot. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.